Pada suatu masa, di daerah yang kini bernama Kota Kediri, berdiri dua kerajaan, Kediri dan Jenggala. Dewi Chandrakirana adalah sosok perempuan yang sangat cantik. Ia adalah putri kesayangan Raja Kediri. Dewi Chandrakirana telah bersuami. Suaminya adalah putra mahkota kerajaan Jenggala, Raden Putra namanya. Karena Raden Putra menolak menjadi raja menggantikan ayahandanya, ayahnya pun mengancam akan mengusir Raden Putra dari istana kerajaan Jenggala. Raden Putra lantas pergi tanpa mengajak Dewi Chandrakirana. Adinda, Kanda harus pergi meninggalkan kerajaan ini. Dinda benar enggan untuk ikut. Kakanda, Kanda hendak pergi kemana? Yang mulia tengah sakit keras. Dinda tak mungkin tega meninggalkan kerajaan dan membuat ayahanda raja semakin parah sakitnya. Baiklah, Kanda titipkan kerajaan ini kepadamu. Jika keadaan sudah kembali seperti sedia kala, Kanda pasti akan kembali. Suara tapak kaki kuda membelah kesunyian pada malam purnama saat Raden Putra meninggalkan kerajaan Jenggala dan meninggalkan istri tercintanya tanpa memberitahu kemana ia pergi. Keesokan harinya seluruh penghuni istana menjadi gempar. Raja pun semakin parah sakitnya. Aku tidak bisa menikmati sisa hidupku yang tinggal sedikit ini tanpa kehadiran putraku. Aku sangat menyesal. Raja pun menangis siang dan malam tanpa henti. Beliau mengerahkan banyak prajurit kerajaan untuk mencari Raden Putra. Prajurit cari putraku. Dewi Chandrakirana yang semakin cemas dengan kesehatan mertuanya lantas mencari keberadaan suami tercintanya itu. Untuk menutupi jati dirinya, Dewi Chandrakirana menyamar laksana perempuan desa biasa. Dalam pengembaraannya, Dewi Chandrakirana bertemu seorang janda kaya yang bernama Mbok Rondo Karangwulusan. Ia pun diangkat anak oleh janda kaya tersebut dan diberi nama Kelenting Kuning. Mbok Rondo Karangwulusan telah mempunyai 3 anak perempuan, yaitu Kelenting Abang, Kelenting Wulu, dan Kelenting Biru. Oleh Mbok Rondo Karangwulusan, Kelenting Kuning dipersaudarakan dengan ketiga anaknya dan dianggap sebagai anak bungsu. Alah, Hayune Dina Deblong, dari mana asalmu Cahayu? Kula nuwun, Nyai. Iya, ya. Saya berasal dari kerajaan Kediri. Saya berada di sini karena mencari sesuatu yang amat penting. Walah, aku mengerti. Tapi kamu tuh seorang perempuan muda dan cantik. Sangat berbahaya jika kamu mengembara di desa ini sendirian, Cahayu. Tinggallah bersamaku dan ketiga anakku. Aku akan membantumu mencari apa yang kamu cari, nggih? Dewi Chandrakirana pun mengambil kesempatan tersebut. Siapa tahu dia bisa berjumpa dengan suaminya di desa Mbok Rondo Karangwulusan. Tak dinyana, dalam kehidupan sehari-hari, 3 anak Mbok Rondo Karangwulusan sangat jahat perilakunya kepada Kelenting Kuning. Mereka iri dengan kecantikan wajah Kelenting Kuning dan mereka sengaja meminta Kelenting Kuning mengenakan pakaian yang jelek dan kumal hingga Kelenting Kuning tampak seperti pembantu yang telah kehilangan kewarasan. Mereka juga meminta Kelenting Kuning mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga. Dari mulai mencuci, memasak, dan membersihkan rumah harus dikerjakan Kelenting Kuning sendirian. Kadang mereka juga meminta Kelenting Kuning untuk mengerjakan pekerjaan yang sangat sukar, seperti mencuci periuk tembaga yang telah lama digunakan hingga menjadi kembali bersih dan baru. Tubuh Kelenting Kuning berbau seperti tidak ada kesempatan baginya guna membersihkan diri. Semua itu diterima Kelenting Kuning dengan ikhlas dan sabar. Kelenting Kuning yakin kesabaran dan keikhlasan akan membuahkan hasil yang baik baginya di kemudian hari. Sungguh malang nasibku. Duhai Kanda, di manakah dirimu berada? Dewi Chandrakirana meratap
memikirkan nasibnya dan nasib suami serta kerajaan yang dipimpin oleh mertuanya. Sandan Mbok Randa Karanggulusan mendengar berita yang bersumber dari desa Dadapan. Kabar itu menyebutkan jika Mbok Randa Dadapan mempunyai anak angkat seorang pemuda yang sangat tampan wajahnya. Andi Lumut namanya. Ketampanan Andi Lumut sangat terkenal menjadi buah bibir di mana-mana. Banyak gadis yang datang ke desa Dadapan untuk melamar anak angkat Mbok Randa Dadapan itu. Banyak pula orang tua yang datang menemui Mbok Randa Dadapan guna menjodohkan anak gadis mereka dengan Andi Lumut. Ini kesempatan yang sangat langka. Di mana lagi ada pemuda setampan pangeran di desa kecil ini sedang mencari istri. Salah satu dari ketiga putriku harus jadi pilihannya. Mbok Randa Karanggulusan juga berkehendak agar salah satu dari anak-anaknya dapat menjadi istri Andi Lumut. Diperintahkannya 3 anak gadisnya itu menuju desa Dadapan. Sementara Kenting Kuning diperintahkannya untuk tetap tinggal di rumah.